Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga selalu diberikan semangat, selalu dalam keadaan sehat dalam mengikuti pembelajaran daring matematika SMP Negeri 2 Blora. Baiklah anak-anakku, topik yang akan kita pelajari hari ini adalah pembahasan soal-soal tentang teorema Pythagoras. Jadi di sini kalian diharapkan semakin kuat tentang apa itu teorema Pythagoras dengan membahas soal-soal ini. Baiklah, langsung aja. Latihan soal yang pertama, tuliskan rumus Pythagoras untuk segitiga berikut, kemudian tentukan X. Kalau ada A, kalau ada B seperti ini gambarnya. Jika ada A segitiga siku-siku, oke, di sini ada sisi A, ada P, ada X, dan di sini ada segitiga siku-siku juga. Ada P plus Q, sisinya ada X, ada sisi R plus S. Di sini sisi di depan siku-siku adalah sisi miring, maka akan diperoleh rumus Pythagorasnya sebagai berikut. Yang pertama, karena P di depan siku-siku, maka P adalah sisi miring, sehingga penyelesaiannya P adalah hipotenusa, maka A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan P kuadrat. Maka nilai X, karena X yang dicari, X kuadrat sama dengan P kuadrat min A kuadrat, X kuadrat pindah luas menjadi akar, sehingga diperoleh X sama dengan akar P kuadrat min A kuadrat. Soal berikutnya, yang B, kalian disuruh mencari nilai X juga. Sisi di depan siku-siku adalah R ditambah S, sehingga diperoleh Pythagorasnya P plus Q kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R plus S kuadrat. Sehingga diperoleh, ini pindah ruas, X kuadrat sama dengan R plus S kuadrat min P plus Q kuadrat. Sehingga X sama dengan akar R plus S kuadrat min P plus Q dikuadratkan. Latihan soal berikutnya, ada kubus ABCDEFGH, panjang rusuk di samping sama dengan A, tentukanlah Pythagoras, carilah panjang CE. Jadi kalian disuruh mencari panjang CE ini ya. Ini sisi-sisinya adalah A, semuanya A. Perhatikan gambar di samping. AC kuadrat, AC adalah sisi miring karena siku-sikunya di B, maka AC diperoleh A akar 2. Kalau sisinya sama, maka sisi miringnya adalah ini segitiga sama kaki, ini A, BC-nya juga A, maka AC adalah A akar 2. ACE segitiga siku-siku di A. Sekarang kita lihat yang gambar merah ini. ACE adalah siku-siku di A, maka diperoleh CE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Maka CE kuadrat sama dengan A kuadrat plus, karena di sini tadi A ya, 2A kuadrat. AC di sini kan A akar 2, sehingga diperoleh dikuadratkan A akar 2 itu 2A kuadrat, sehingga diperoleh 3A kuadrat. Sehingga kalau diakar, CE-nya menjadi A akar 3. Maka panjang CE adalah A akar 3. Ingat, pada kubus, kalau ingin mencari diagonal ruang, rumus cepatnya adalah A akar 3. Ini ada soal lagi yang kedua. Jika ada segitiga siku-siku di C dengan sisi 6, 11, sama 14, panjang sisi terpanjang adalah 14, maka AB kuadrat sama dengan 96. Sekarang kita gunakan rumus Pythagoras, AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 11 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sekarang kita bandingkan. Antara ini dikuadratkan ditambah ini kuadratkan ketemukan 157. Sedangkan yang sisi miring dikuadratkan ketemunya adalah 196.
bandingkan lebih besar yang mana? Ternyata lebih besar yang AB kuadrat, yang sisi miring kuadrat. Sehingga karena AB kuadrat lebih besar dibandingkan AC kuadrat tambah BC kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. 6, 11, 14 bukan bilangan triple Pythagoras karena AC kuadrat tambah BC kuadrat tidak sama dengan AB kuadrat. Maaf ya, ini bukan siku-siku tapi tumpul. Baiklah, sekarang kita ke soal-soal pilihan ganda. Soal-soal ini adalah soal-soal yang sering muncul di UN, ujian nasional. Nah, sekarang kita bahas. Di sini ada segitiga dengan siku-siku di C, segitiga ABC dengan siku-siku di C. Di sini ada 12 cm, di sini ada 15 cm. Maka panjang BC berapa? Mudah sekali ya, karena kalian kemarin sudah diajari alif triple Pythagoras. Langkah cepatnya adalah kalau ada 15 sama 12, maka BC-nya jelas 9. Kalau mau dihitung berarti seperti ini. Soal berikutnya, nomor 2. Segitiga yang terbentuk, segitiga siku-siku ditunjukkan oleh nomor. Segitiga siku-siku berarti triple Pythagoras. Sehingga jumlah sisi penyikunya dikuadratkan itu sama dengan sisi miring dikuadratkan. Berarti berapa? 3, 4, 5. Ini Pythagoras. Dan berapa lagi? 7, 2, 4, 2, 5. Ini juga Pythagoras. Sehingga isi yang betul adalah 1 dan 4. Untuk penyelesaiannya sebetulnya pembuktiannya seperti ini. Karena ini dikuadratkan sama dengan 25 ini ya. Maka siku-siku. Ini 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 49 tambah 5, 76. Sehingga diperoleh 625. 625 itu sama dengan sisi miring kuadrat. Sehingga ini juga siku-siku. Sekarang ada soal nomor 3. Panjang FL adalah 12 cm. FM sama dengan DE, berarti F ke M sama dengan D ke E. Berarti ini ke sini adalah 16, maka FD di sini adalah 8. Karena ini ke sini 8. Sehingga keliling bangun tersebut adalah kita mencari panjang DK dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras sehingga diperoleh 12 untuk DK. FK sama dengan DK dikurangi FDF sehingga diperoleh 12 kurangi 8 sehingga 4 cm. Keliling bangun tersebut berarti tinggal menjumlahkan. Ini ya. Maka kita tinggal menjumlahkan. DK di sini tadi ketemunya 12 ya. Karena di sini ada 16 sama 20, Pythagorasnya di sini ketemunya 12. Karena ini 8, maka di sini 4. Maka kita tinggal jumlahkan 4 tambah 12 tambah 20 tambah 8 tambah 16 tambah 20. Sehingga diketemukan keliling bangun tersebut adalah 80 cm. Soal nomor 4 di sini diketahui CD sama dengan BC sama kaki ya, sehingga diperoleh 8 cm, ini 8 cm. AD di sini 17. Ingat, sebetulnya kita bisa menggunakan Pythagoras. Kalau ada 17 sama 8, berarti yang sisi ini adalah 15. Karena di sini 8, berarti AB 7. Sehingga pilihan gandanya adalah A ya. Kita buktikan aja secara perhitungan seperti ini. Sekarang ada gambar trapesium, kemudian di sini sudah ada AB 33, di sini 25, maka kita bisa mencari panjang, ini kita tarik garis, ini tetap 15 ya, maka di sini kita cari. Nah, di sini berarti 33 kurangi 25, berarti berapa? 8, maka titik ini ke sini 8, ini 15, 8 sama 15 berarti yang miring BC adalah 17. Cara perhitungan seperti ini. Ya, lanjut. Seperti ini, ada gambar soal nomor 6, ini berarti 6 cm, 6 cm, 6 cm, ini 15, ini 15. Luas daerah segi 6 tersebut berapa? Berarti ini sudah punya ya kita ya. Ini adalah persegi.
Sehingga 6 kali 6 adalah 36. Kita tarik di sini 6, berarti kita tinggal mencari tinggi trapesium ya. Oke, karena luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Berarti kita peroleh seperti ini. Nah, ini kita tarik, ini 6 ya. Sehingga karena dari sini sampai ke sini adalah, berarti di sini dari sini sampai ke sini 24, karena ini 6, berarti kita bagi kedua ke sini 9, ini ke sini 9. Sehingga nyari Pitagoras sudah bisa dengan sisi miring 15, di sini 9, maka tingginya ketemunya adalah berapa? 12. Maka tinggal mencari luasnya. Sehingga diperoleh luasnya adalah dijumlahkan 24 tambah 6 dibagi 2 kali tinggi. Sehingga ketemunya 180. Ditambah yang persegi di atasnya berarti 216. Oke, soal berikutnya ya. Kita banyak latihan supaya kalian paham tentang aplikasi teorema Pitagoras. Ini sebetulnya kalau kalian bisa teorema Pitagoras gampang sekali. 8, 17 berarti Pitagorasnya di sini adalah 15. 15 sama 9 berarti panjang sisi yang ini adalah 12. Berarti jawabannya D. Cara perhitungan seperti ini. Kalian bisa pahami untuk cara perhitungan. Sekarang perhatikan gambarnya seperti ini ya. Di sini ya ada 12, di sini 20. Sehingga sebetulnya kita bisa mencari panjang sisi ini berapa ya. Di sini berarti kita bisa mencarinya dengan menggunakan, ini udah ada AD16 ya. Kalau AD16 berarti ini 8, ini 8. 8 sama 17 berarti dari sini ke sini adalah 15. Ya, ini 16. Berarti dari sini ke sini adalah ini 8 sama 16 di sini ya. Berarti untuk mencari BC juga ketemu, tapi di sini hanya mencari luas, tidak mencari keliling. Luas bangun ABCDE berarti luas segitiga tambah luas trapesium. Sehingga secara perhitungan kita tinggal mencari OE. OE tadi ini ya 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat ketemu 15. Luas ADE. Luas ADE luas segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi, berarti ketemunya 120. Kemudian kita tinggal mencari luas trapesium. Jumlah sisi sejajar, ini jumlah bukan kali ya, ini jumlah sisi sejajar berarti 20 tambah 12 dibagi 2 dikali tinggi, tingginya 16 sehingga diperoleh 256. Tinggal jumlahkan saja, maka jawabannya C. Soal berikutnya nomor 9, cara cepat langsung ya. Jika tinggi menara adalah 12, berarti ini 12 ya sampai sini ya. 12, 13 Pitagorasnya berarti yang sini adalah 5. 12 sama 20 berarti dari sini sampai ke sini adalah 16. 16 kurangi 5 berarti 11. Jarak kedua mobil tersebut adalah 16 kurangi 5 berarti 11. Jawabannya C. Secara perhitungan seperti ini. Soal berikutnya ada gambar seperti ini. CD ini 7, AD sisi miringnya 25. Sehingga kita bisa mencari tinggi ya. Dari sini ke sini adalah berapa? Berarti kita bisa mencari dari sini ke sini 25, di sini juga sudah diketahui AE. AE adalah 22, berarti 22 dikurangi 7 berapa? 15 ya. Berarti kita tinggal mencari Pitagorasnya. Seperti ini. Nah, sehingga CE sama dengan akar 25 kuadrat kurangi 15 kuadrat sehingga diperoleh 400 di akar 20. Maka panjang CE adalah 20 cm. Soal berikutnya di sini 15, maka di sini 15 juga di depan sisi kusiku berarti di depan kusiku berarti ini sisi miring. Kalau ada 15 sama 9 berarti yang sebelah sini adalah 12. Sudah ketemu ya. Bisa mencari luas segitiga apa? Ini karena mencari keliling ya udah. Berarti ini udah ketemu 12 ya. 15 tambah 10 tambah 9 tambah 12 tambah 10 sehingga diperoleh 56 cm. Soal berikutnya, di sini disuruh mencari luas. Sehingga kalau kita mencari luas, sebetulnya gampang. Berarti kita bentuk semua adalah trapesium ya. Dari sini sampai sini trapesium dikurangi luas persegi panjang. Luas persegi panjangnya adalah 8 kali 12. Berarti kita cukup mencari ya dari sini sampai ke sini berarti 12. Berarti kita mencari dari sini sampai ke sini. Nah.
Nah, berarti bagaimana caranya? Caranya kita cari dulu dari sini sampai ke sini ya. Ini 20 meter. 20 dari sini sampai ke sini adalah 25. 20 sama 25 itu Pitagorasnya berapa? Berarti kita cari sehingga nanti panjangnya ini dikurangi yang kita peroleh, maka akan diperoleh yang panjang atas ini. Seperti ini ya. Oke, kalau ada 20 sama 25 berarti 15 panjang OB. Berarti kita tadi kalian saya ajarin kembali. Ini Pitagorasnya ya, di sini 20, berarti dari sini ke sini ketemu 15 ya. 15 dari mana? 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat di akar ketemu 15. Dari sini sampai ke sini 35. Maka panjang dari sini ke sini adalah 20. 35 kurangi 15, sehingga secara perhitungan seperti ini kita tinggal mencari luas trapesium dikurangi dengan luas persegi panjang sehingga diperoleh 454 cm persegi. Oke, sekarang soal berikutnya, jika ada ini di sini kalian disuruh mencari perahu A sama perahu B, berarti A di sini, B di sini. Ini kita pakai Pitagoras saja. Ada Pitagoras 5, 12, 13. Maka kalau ada nilai 120 sama 130, maka panjang di A di sini adalah 50. Karena kita punya Pitagoras 5, 12, 13. Berarti tinggal nambahin 0 saja. 50, 120, 130. Dari sini ke sini sudah ketemu berapa? 50, maka kita tinggal mencari BD. Bagaimana cara mencari BD? Di sini udah ada 120, 150, maka di sini adalah 90. Maka jarak perahu A sama perahu B adalah 90 dikurangi 50, berarti 40 meter. Secara perhitungan seperti ini. Cari sisi miring, sisi yang lain ya maaf, kemudian menggunakan Pitagoras, cari sisi yang lain menggunakan Pitagoras. Sekarang ada kebun berbentuk belah ketupat. Oke, di sekeliling kawat di sekelilingnya dikasih kawat 3 putaran. Berarti ini 3 kali. Berarti kita mencari 3 kali keliling. Ya. Dengan harga 1 meternya adalah 5.000. Harga kawat seluruhnya berapa? Kita hitung saja. Kita tinggal mencari sisi belah ketupat AB. Berarti caranya adalah OA kuadrat ditambah OB kuadrat. Kita mencari sisi miring. Kalau ada 5 sama 12 jelas ketemunya 13. Keliling belah ketupat 4 kali sisi. Berarti 4 kali 13 52. Karena diputar 3 kali berarti 3 dikali 52. Berarti ketemu 156. Karena 1 meternya 5.000 tinggal ngalikan saja. Ketemunya 780.000. Soal berikutnya untuk pendalaman kalian, semoga sudah semakin paham tentang Pitagoras. Oke, sultan memiliki 4 lidi yang masing-masing ini ukurannya. Dari 4 lidi tersebut akan dibuat segitiga yang mungkin. Nah, kita gunakan. Kemungkinan yang pertama kita gunakan 459. Oke, tidak dapat dibuat menjadi segitiga karena apa? 4 tambah 5 itu sama dengan 9. Syarat untuk membuat segitiga, sisi yang tidak sisi miring kalau dijumlahkan harus lebih besar dibandingkan sisi miring. Kemungkinan yang ketiga, ini juga tidak bisa dibuat segitiga karena sisi selain sisi miring ketika dijumlahkan lebih kecil dibandingkan sisi miring. Kemungkinan yang ketiga, 4, 9, 10 ketika dijumlahkan ketemunya 13, lebih besar daripada berapa? Daripada 10, maka bisa dibuat segitiga. Oke. Ketika kita masukkan 4 kuadrat tambah 9 kuadrat, maka akan diperoleh 97. Sedangkan 10 dikuadratkan 100. 90 lebih kecil daripada 100. Maka segitiganya adalah segitiga tumpul karena sisi miring dikuadratkan lebih besar daripada sisi yang lain dikuadratkan dijumlahkan. Berikutnya, di sini ada soal dalam bentuk bahasa Inggris. Di sini ada sisi-sisi segitiga. Karena di sini dikurangi ya, berarti ini bukan hipotenusa. Berarti B tidak 90 derajat, berarti ini salah. 90 derajat itu kalau sisi miring, berarti dijumlahkan seperti ini, maka sudut C-nya 90 derajat, berarti ini betul.
Ini juga salah, B. Ini juga salah. Among yang true yang mana? Berarti di sini kita mencari, oh ini ya, ini pindah ke sini jadi A kuadrat ditambah C kuadrat ya, maka sisi miringnya B kuadrat. Berarti ini betul ini. Berarti jawaban yang betul adalah 2 dan 3. Sehingga jawabannya adalah C. Gitu ya. Sudut 90 derajat berarti sudut tersebut adalah di depan sisi miring. Soal nomor 17, a right triangle has two legs measuring. Jadi di sini ada sisi 4x sama 3x. If the length of its hypotenusa itu adalah 20 cm, berarti sisi miringnya 20 cm. Berarti ini kita bisa membuat Pitagorasnya seperti ini. Berarti 20y sama dengan akar, berarti ini dijumlahkan ya, berarti 4e kuadrat ditambah 3e kuadrat diperoleh ini, sehingga akar 25e kuadrat, sehingga ketemunya 5x, maka x ketemunya 4. Karena di sini disuruh mencari then the perimeter of the triangle. Perimeter itu adalah keliling. Berarti kita bisa mencari 4 kali 4, 16, 3 kali 4, 12. Soal berikutnya nomor 18. Kita disuruh mencari panjang RS ya. Di sini ada segitiga sama sisi dengan panjang sisi 12. Berarti ini 12, 12, 12. Panjang RS berapa? Yaudah, berarti ini tak tarik garis tinggi, berarti ini 6, ini 6 ya. Sehingga panjang RS bisa dicari. Berarti RQ kuadrat dikurangi SQ kuadrat. Sehingga diperoleh akar 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sehingga diperoleh akar 108. 108 itu adalah 36 kali 3. 36 di akar adalah 6. Maka hasil RS adalah 6 akar 3. Soal berikutnya, ini soal nomor 19, luas belah ketupatnya sudah diketahui ya. Berarti dengan luas belah ketupat, salah satu diagonalnya sudah ketahui 16. Berarti kita bisa mencari diagonal yang kedua. Berarti luas belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Berarti 16 bagi 2 ini 8. 240 kali 8 sama dengan 8 kali D2. Berarti D2 adalah 240 dibagi 8 sama dengan 30 cm. Berarti diagonal 2 30 cm. Sekarang kita tinggal menggambar. Berarti kalau 30 berarti 15, ini 15, kalau 16 berarti 8, 8. Berarti kita bisa mencari sisi belah ketupat. Ini ada sisi miring. Kalau ada 8 sama 15 berarti sisi miringnya adalah 17. Ya sudah, kita cari keliling berarti 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 atau 4 kali 17. Sehingga diperoleh 68. Soal berikutnya. Nomor 20, panjang diagonal ruang kubus luasnya adalah 64 cm. Maka kita bisa mencari sisi. Sisi adalah akar dari luas. Sehingga diperoleh 8. Berarti sisi-sisi kubus ini adalah 8, 8, 8. Berarti ini 8. Kita bisa mencari ya. AC berarti diagonal sisi adalah A akar 2. Berarti di sini AC-nya adalah 8 akar 2. Mencari AG diagonal ruang berarti A akar 3. Berarti di sini adalah 8 akar 3. Karena di sini kita disuruh mencari panjang diagonal ruang, berarti sudah ketemu ini A akar 3. Atau berapa berarti? 8 akar 3. Berarti bisa kita gunakan 8 akar 3 itu sebetulnya adalah akar 192. Jadi jawabannya B. Ini secara pembahasan. Kalau cara Pak Alif tadi, kalau kalian sudah paham Pitagoras, sebetulnya tidak usah menghitung seperti ini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kita analisis. Ada gambar layang-layang. Panjang AB di sini 20, BC 13, BD. Nah, ini BD udah ada. BD 24. Berarti ini 12, ini 12. Ini BC tadi 13 kan? Berarti EC adalah 5. Karena ada Pitagoras 5, 12, 13. Sekarang luas layang-layang berarti kita butuh diagonal yang ini. Karena di sini sudah diketahui BD-nya 24. Berarti kita tinggal mencari yang ini. AC-nya berapa? Nah, di sini tadi kita sudah punya BD 24, berarti di sini 12. Berarti kita bisa mencari AE.
Dari mana, Pak? Dari AB. AB 20. Kalau ada 20 sama 12, berarti AE adalah 16. Berarti tinggal ngalihkan. Tadi ini 16 ditambah ini. CE-nya tadi berapa? CE-nya berarti tadi 5 ya. Berarti udah ketemu, tinggal dijumlahkan saja. 5 tambah 16 berarti 21, diagonal yang 1, diagonal yang 2 tadi adalah 24. Sudah, tinggal memasukkan ke rumus luas layang-layang, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, ketemunya adalah 252. Selanjutnya ini ada soal nomor 2 di sini. Nah, ini kita bisa menggunakan perbandingan sudut sama sisi. Kalau di sini 30 derajat, di sini siku-siku, berarti di sini 60 derajat. Ingat, di depan 30 derajat itu adalah 1, di depan 60 derajat itu adalah akar 3, di depan siku-siku adalah 2. Kita gunakan perbandingannya. Untuk mencari QR berarti 1 banding 2 kali 20, berarti 10. PQ, mana PQ? PQ itu ini, PQ di depan 60 berarti PQ perbandingannya akar 3 ya. PQ banding PR. Berarti PQ banding PR sama dengan akar 3 banding 2. Berarti ini ya. Maka dan diperoleh perkalian silangnya adalah tepi kali tepi sama dengan tengah kali tengah. Sehingga diperoleh ini. QR-nya 10 akar 3. Dengan demikian luas persegi panjang tersebut adalah panjang kali lebar. Ketemunya adalah PQ-nya adalah 10 akar 3 dikali 10 sehingga ketemunya 100 akar 3. Soal berikutnya, di sini mana yang termasuk triple Pitagoras? Kita cek satu persatu. Ini ketika kita cek, ya, 20 kuadrat tambah 21 kuadrat, hasilnya adalah 841. Apakah 841 itu 29 kuadrat? Ternyata 29 kuadrat adalah 841. Sama. Berarti ini Pitagoras. Kita cek yang nomor 2. 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat, 185. Ternyata tidak sama dengan akar 75 kuadrat. Kalau akar 175 kalau dikuadratkan adalah 175. Berarti tidak sama. Berarti bukan Pitagoras. Ini kita cek yang ini. Sisi miringnya berarti 50 ya. Berarti 48 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Hasilnya adalah 2500. Sedangkan 50 dikuadratkan itu adalah 2500. Berarti sama. Kalau sama berarti Pitagoras. Berarti yang Pitagoras adalah 1 dan 3. Semoga paham ya. Soal berikutnya, di sini ada kubus ABCDEFGH. Panjang rusuknya adalah 8. Ini 8, ini 8. Berarti ini adalah panjang diagonal ya. Berarti ini adalah 8 akar 2. Ini diagonal ruang, yang ini diagonal sisi. AH ini diagonal sisi. Berarti 8 akar 2, yang ini adalah diagonal ruang, berarti 8 akar 3. Tapi di sini yang ditanyakan adalah luas ABH. AHB sama aja ya. Berarti kita di sini adalah ketemunya 8 akar 3, yang ini adalah 8 akar 2. Luas ketiga adalah alas kali tinggi. Tentunya tidak perlu mencari yang HB, ini nggak perlu. Karena alasnya 8, yang sisi ini adalah, kan ini siku-sikunya di sini. Sehingga siku-sikunya di A. Sehingga AH, masukkan aja AH tadi ketemunya 8 akar 2. Sehingga diperoleh 32 akar 2. Soal berikutnya adalah soal terakhir. Seorang berjalan di titik X. Ini ilustrasinya seperti ini, sudah digambarkan Pak Alif ya. Ke sisi timur 1. Kemudian ke utara 2. Nah, ini udah digambar Pak Alif sesuai dengan kalimat ini. Kemudian jarak titik X ke Y. Berarti X ke Y, berarti kita tarik. Ini kita tarik, ini kita tarik, sehingga ternyata membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di Z. Dari sini kita tarik garis, berarti ini 1. Dari sini ke sini 1, ini 1. Berarti 3 km ya. Dari sini ke sini kita jumlahkan 2, 1, 1. Berarti 4 km. Berarti XZ itu adalah Pitagoras. Kalau ada 3 sama 4 berarti di sini 5. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Demikianlah pembahasan 25 soal teorema Pitagoras. Soal-soal tersebut saya ambil dari soal-soal UNBK, ada soal-soal dari OSK. Semoga kalian paham dengan penjelasan teorema Pitagoras bagian 2. Apa yang disampaikan Pak Ali bermanfaat buat kalian kelak.
Saya akhiri sekian dulu untuk teorema Pitagoras bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.